Selamat pagi, Sautihotu Namo Buddhaya. Baik, bertemu lagi dengan saya Bapak Ponco Putra Widodo. Namun untuk kali ini bertemu di dalam mata pelajaran Budi Pekerti. Baik, kita langsung saja. Untuk pertemuan hari ini kita membahas bab 2, yaitu tentang sopan dan santun, yaitu jika di buku paket halaman 7. Silahkan kalian buka ya. Nah, kesopanan ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan dari anak-anak harus diajari sopan santun sehingga anak akan tumbuh menjadi anak yang sopan. Kemudian selain itu, anak tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, biasakan kamu bersikap hormat kepada semua pihak yang lebih tua agar kita terbiasa untuk bersikap sopan santun kepada yang lainnya. Baik, kita langsung masuk ke materi saja. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan berarti hormat, ya. Tertib menurut adat yang baik, beradab tingkah lakunya, kemudian tutur katanya, kemudian pakaian, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian sedangkan santun adalah halus dan baik budi bahasanya, kemudian tingkah lakunya, kemudian sopan, sabar, dan tenang. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sopan santun adalah adat istiadat yang baik, tata krama, kesusilaan, dan aturan di dalam kehidupan. Nah, kemudian pengertian norma sopan santun, ya. Pengertian norma sopan dan santun. Norma sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Norma kesopanan sangatlah penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap norma kesopanan, maka pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat, contoh cemoohan atau dikucilkan dan lain-lain. Nah, kesopanan merupakan tuntutan dalam hidup bersama. Budaya sopan santun dalam kalangan masyarakat kita merupakan budaya yang diwarisi daripada ajaran dan asuhan nenek moyang kita. Kemudian contoh norma kesopanan di dalam masyarakat ya. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Itu jelas harus ya. Apalagi sama orang tua. Sedangkan kita sama teman sebaya saja harus saling menghormati, harus saling menghargai. Apalagi ke orang yang lebih tua. Terus kepada orang tua kita juga harus tetap menerapkan nilai-nilai kesopanan ini. Kemudian yang kedua adalah menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Ya, ini perhatikan ya. Walaupun terkadang kita tidak sadar ya, tetapi harus benar-benar perhatikan ketika kita menerima sesuatu atau memberikan sesuatu, tentunya dengan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri ya. Oke, yang ketiga, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong ya. Jadi hindarilah kata-kata yang negatif. Nah, kalian tentunya sudah paham kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan yang seperti apa, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak meludah di sembarang tempat ya. Ketika kalian mau meludah pun harus lihat-lihat tempatnya. Jangan di tempat umum kalian meludah sembarangan, itu tidak sopan ya. Kemudian tidak menyela pembicaraan, artinya ketika ada orang tua sedang berbicara serius ya, kalian tidak boleh menyela pembicaraannya ya, tidak boleh memotong pembicaraan tersebut. Kemudian pada saat guru menjelaskan juga tidak boleh memotong
ya, kecuali gurunya memberikan kesempatan untuk berbicara atau bertanya, seperti itu. Nah, kemudian dasarnya sopan santun, ya. Yang pertama adalah bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja. Jadi tidak dibatasi hanya sesama yang agamanya sama, hanya kepada yang sukunya sama, hanya kepada teman-teman yang sekolah yang sama. Nah, tidak seperti itu. Jadi tidak ada batasan itu terhadap siapa saja, ya. Artinya kalian bersikap sopan kepada siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Tuh. Kemudian yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Ya. Dan yang ketiga, berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Berikutnya, bersikap ingin membantu sesama orang lain atau sesama manusia. Kemudian yang kelima, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Toleransi. Kemudian yang keenam, dapat menguasai diri, mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Nah, inilah dasar daripada sopan santun. Kenapa kita harus bersikap sopan santun? Inilah dasar-dasarnya. Kemudian dampak yang terjadi apabila kita kurang berlaku sopan kepada orang yang lebih tua di kalangan masyarakat. Nah, ini ketika kita tidak menghormati orang tua atau menghormati orang lain ketika di kalangan masyarakat, maka kita akan dicap buruk oleh orang lain, terutama tentang moralnya. Kemudian yang kedua, lebih sulit untuk bergaul karena orang pasti akan mengucilkan kita. Kemudian dampak yang ketiga, bisa diacuhkan banyak orang, artinya tidak dipedulikan sama orang lain. Kemudian yang keempat, dikucilkan dalam bermasyarakat. Dan yang kelima, efek nantinya pasti akan turun-temurun kepada anak. Misalkan kasihan nanti kepada anak cucu kita. Ketika kita tidak berlaku sopan santun kepada orang lain, kurang lebih itu ya dampak-dampaknya, dan masih banyak dampak-dampak yang lainnya. Maka dari itu Bapak harapkan semuanya kita harus berbuat sopan terhadap siapapun, kapanpun, dan dimanapun, ya. Nah, kemudian mengetahui tentang budaya sopan santun yang telah terlupakan. Nah, banyak orang berpendapat, ya, menyatakan bahwa anak muda zaman sekarang itu kurang menghargai sesamanya. Penghormatannya kepada orang yang lebih tua dan empati kepada yang menderita dinilai menipis. Salah satu contohnya yang sering dilihat, ya, membiarkan orang tua atau perempuan hamil atau ibu yang sedang menggendong anaknya berdiri, sementara anak muda memilih tetap duduk di kursi dalam angkutan umum misalkan. Atau mungkin contoh ketika ada di rumah sakit, anak muda misalkan duduk dengan santainya, sedangkan itu banyak orang yang sakit malah berdiri. Nah, inilah contoh sikap yang kurang pas. Contoh sikap yang sopan santunnya ini sudah menipis. Nah, maka dari itu saya harapkan kepada kalian semua anak-anakku, ya, jadi kalian harus membudayakan sopan santun ini walaupun dimanapun tempat, ya. Ketika misalkan di angkutan umum ada orang tua berdiri, misalkan di bus gitu ya, di bis kalian malah duduk. Nah, kalian mempersilahkan orang tua tersebut untuk duduk, ya. Jadi kita harus lebih menghormati orang yang lebih tua. Itu. Datangnya budaya dari barat sangat mempengaruhi nilai-nilai tradisional, ya. Sangat mempengaruhi nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia. Sehingga semakin lama nilai tradisional negara kita, ya, semakin pudar. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai budaya bangsa Indonesia adalah menekankan nilai-nilai sopan dan santun. Seperti itu, ya. Jadi nilai-nilai yang diterapkan dalam bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta ini adalah nilai sopan santun, ya. Itu yang
paling dijunjung paling tinggi ya. Maka dari itu jangan sampai nilai-nilai ini tergeser oleh budaya-budaya barat-baratan. Oke. Nah, kesimpulannya dari pembahasan materi ini yaitu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bersikap sopan santun sangat penting dilakukan dalam kehidupan kita. Dengan sopan santun, kita dapat menghormati dan menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah diterima oleh lingkungan dan orang-orang yang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua, hendaknya sopan santun dilakukan di mana saja kita berada, terus kapan saja, kemudian terhadap siapa saja ya, baik di rumah, di sekolah, tempat beribadah, terus di tempat-tempat umum yang lainnya ya. Nah, kemudian perilaku sopan adalah suatu landasan etika dasar untuk hidup bermasyarakat serta untuk memupuk kerukunan kita kepada orang lain. Ya, kepada kalian semua maka harus menjalankan perilaku sopan santun ini ya. Maka kalian Bapak harapkan walaupun dimanapun tempat kepada siapapun harus tetap bergaul dan dengan sopan santun yang tinggi. Baik, itu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini tentang sopan santun ya, yaitu bab 2 jika di buku paket halaman 7. Ya, baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa bersikap sopan terhadap siapapun ya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Selamat pagi, Sautihotu, Namo Buddhaya.